Nah, masalahnya kalau bisa nggak Pak Prabowo ini kan sudah tahu akan bahayanya mungkin omnibus law kesehatan tadi, dilakukan amandemen gitu. Seharusnya kan gitu, kalau ada masukan dari Ibu Siti atau siapapun. Mudah-mudahan sekarang belum ditandatangani Pak. Oh, belum berlaku Pandemi efektif. ini akan ditandatangani bulan Mei, ini tanggal 25 Mei tadinya. Tetapi katanya mau diundur 19 Juli dan mungkin juga diundur sampai November. Tapi maksudnya omnibus law kan sudah. Omnibus law sudah ditandatangani. Iya, kan itu bisa diamandemen maksudnya. Ya, satu bisa diamandemen, satunya lagi bisa dirubah di dalam PP-nya. Tapi PP-nya sudah jadi. Dan pasti PP-nya akan berpihak pada penjual vaksin. Nah. Karena saya melihat bahwa Menteri Kesehatan ini sangat dekat dengan non-state actors dan dia mempunyai suatu kedudukan tertentu di WHO yang mengurusin vaksin dunia. Resmi jabatannya? Iya, di Gavi. Oh, jadi apakah Gavi itu GAVI. Itu dia yang menghalalkan vaksin, yang mengatur vaksin seluruh dunia. Gavi itu singkatannya apa nih? Gavi? Global Alliance. Global Alliance Vaccine Institute ya kali ya. Oh, Iya aku lupa. Internasional apa-apa. Tapi Global Alliance Vaccine Institute kali ya. Jadi dia yang memutuskan vaksin ini harus disebar vaksin ini. Contohnya zaman tahun 50-an bayi itu cuma divaksin 4. Tapi sekarang bayi segala macam vaksin 61 kali. Waduh. Yang belum tentu badannya atau tubuhnya itu bisa menerima. Nah itu dia, sekarang bayi baru lahir udah dikasih vaksin, padahal organ-organ imunologisnya belum terbentuk. Nah ini pemerintah itu membiarkan. Pemerintah itu seharusnya dokter-dokter yang harus bersuara, profesor-profesor yang harus bersuara, apakah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Tapi mereka hanya percaya bahwa ini vaksin aman-aman saja, percaya tidak pernah ada penelitian sendiri. Ya kan itu biasanya juga efek samping vaksin itu kan bukan dalam waktu singkat, jangka panjang. Nah iya, efek samping bisa ada autisme, bisa ada, aduh serem sekali kalau autisme itu sekarang 30 kali lipat. Lebih tinggi daripada jumlahnya bertambah ya, 30 kali lipat ya. Itu bisa saja. Nah ini dia yang menjadi keprihatinan. Tapi ahli-ahli di dalam hal ini kan sebenarnya dokter anak ya, mudah-mudahan mereka sadar untuk merevaluasi kembali. Kalau di Amerika di sana sudah mulai FDA, penguasa FDA yang sangat berkuasa pada waktu COVID mengundurkan diri, karena kalau mengundurkan diri kan dipecat. Kemudian FDA-nya sendiri hampir 80% pegawainya hampir semuanya diganti. Dan kemudian di Departemen Kesehatannya di HHS-nya 10.000 Sepertinya orang. Ini saya lihat pemerintah Trump ini nggak mendukung programnya Bill Gates barangkali ya. Kelihatannya seperti itu. Kelihatannya seperti itu. At least pandangan saya. Iya. Kalau saya memandang bukan ngarang tapi dengan data-data. Data-data bagaimana dia dihapus, bagaimana dia keluar dari WHO, bagaimana dia tidak menghalalkan vaksin-vaksin, bagaimana itu menurut saya adalah tanda-tanda Trump telah memposisikan dirinya tidak di dalam arus non-state actor. Dan mungkin beliau sudah sadar dan itu harus juga dihambat atau diberantas barangkali harusnya ya. Nah ini masalah dengan negara kita Indonesia ini, menurut Ibu Siti, apa sarannya harusnya kepada Presiden Prabowo supaya kita jangan nanti terbawa lagi dalam lingkaran kekuasaan mafia-mafia vaksin ini? Iya, mestinya Presiden baru sibuk banget, jadi kita tuh nggak sempet kalau saya mau bersuara, kasihan Pak Prabowo itu sedang sibuk banget ngurusin Danantara lah, ngurusin Bank Emas lah, ngurusin devisa yang harus mampir di Indonesia.
Nah itu bukan suatu hal yang enteng, karena ini suatu revolusi sebetulnya. Di mana sistem ekonomi itu mengalami revolusi sebetulnya. Revolusi tak berdarah ya kayak begini nih. Misalkan mereka menyatakan Washington Consensus berakhir. Oh itu kan luar biasa. Artinya free trade nggak ada lagi ya? Free trade sudah nggak ada. Free trade itulah yang kemudian menimbulkan pandemik segala itu. Karena kesehatan ditaruh di dalam pasar bebas. Sehingga mereka bisa membuat suatu manuver bagaimana kesehatan dibisniskan lewat vaksin. Supaya vaksin laku, dibikin pandemik. Nah itu. Nanti kalau free trade itu saya nggak tahu nanti menjadi apa. Menjadi apa, new normalnya atau sistem barunya nggak tahu new apa ya? Sistemnya seperti apa, karena sekarang sedang berproses. Antara lain dengan kenaikan tarif, apa namanya, itu ya? Tarif, pajak kebijakan import. tarif Trump, itu menggegerkan dunia. Itu termasuk suatu proses perubahan. Dari suatu, dulu WTO, pasar bebas, akan berubah dengan kita belum tahu. Pasti yang akan bertentangan dengan yang sebelumnya pasti ya. Sesuatu perubahan tema, itu tema lama itu pasti terlindas dan muncullah tema baru. Dan di sini banyak pengorbanan. Ya, untuk menuju kestabilan pasti akan terjadi gejolak-gejolak dulu. Transisi yang cukup sulit, makanya kita nggak tahu sampai berapa tahun transisi itu akan terjadi. Tapi yang jelas mudah-mudahan geopolitik kesehatan itu juga terpospon dengan transisi ini. Kalau seperti ini kemudian ada pandemik, oh my God, pasti akan sangat berat. Betul, apalagi lagi krisis ekonomi, pandemik datang lagi, orang nggak bisa berbisnis, kan jadi masalah. Jadi juga ini kan pandemi ini kan berpengaruh terhadap import barang ke negara satu ke negara yang lain. Nah Ibu lihatnya ini gimana? Soalnya kalau nanti kan itu bisa aja disisipkan penyakit, virus segala macam itu. Nanti kan menjadi masalah bisnis itu tidak bisa terjadi perdagangan bisnis yang akan mengakibatkan resesi ekonomi. Saya ngerinya mafia vaksin itu sudah ada di Indonesia. Itu sudah rahasia umum. Siapa yang main, siapa yang ini udah semua udah tahu. Dan mereka juga masih di dalam posisi-posisi berkuasa, walaupun sudah tidak di tempatnya lagi. Nah ini agak menarik nih. Ini mungkin saya belum tahu Bu, mungkin tanda-tanda inisialnya kali ya. Ya itu nanti saya bisikin aja. Nanti bisikin aja, rahasia ya. Tapi sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Oh gitu. Nah mudah-mudahan dia sudah tidak ada tempatnya lagi kok. Udah jadi nggak berkuasa penuh untuk menentukan ya, itu ada lagi. yang masih ada di tempatnya, maklarnya masih ada. Nah itu apakah mereka masih bisa? Tetapi GIZ yang mengawal segala macam ini itu sudah, USAID itu yang mengawal segala macam ini sudah nggak ada. Jadi itu juga sangat berat. Ya, semoga dengan tadi itu mafia dalam tanda kutip tadi itu, mafia vaksin, mafia kesehatan ini sekarang agak tidak ada istilahnya kestabilan karena Trump mengambil keputusan yang sangat drastis ya untuk keluar dari WHO, bubarkan USAID dan juga tidak lagi dana-dana untuk yang kelompok-kelompok mereka. Makanya ini suatu podcast yang sebetulnya saya tunggu-tunggu. Karena di mana seluruh podcast ngomonginnya tentang Trump dan ekonomi. Tidak pernah ngomongin Trump dan kesehatan. Geopolitik yang menyertai kebijakan Trump itu kan ada perubahan geopolitik yang besar-besaran. Sebetulnya revolusi menurut saya ya. Itu bagaimana terhadap bidang kesehatan ini. Pak Edi sangat jeli dalam melihat masalah. Ya karena ini memang isu yang sangat penting nih. Karena saya tahu Ibu adalah sebagai orang yang paling paham tentang masalah pandemi ini, yang berani melawan WHO sehingga waktu itu flu burung tidak sampai dijadikan pandemi. Ini Ibu pasti banyak mengetahui tentang apa pandemi ke depannya, siapa yang merencanakan dan bagaimana supaya Indonesia jangan sampai terbawa ke arus itu.